Halo, berjumpa lagi dengan saya Ibu Kingkin Puput Kinanti pada mata kuliah Pragmatik dan Wacana Bahasa Indonesia. Pada sesi ini Anda akan belajar mengenai implikatur. Apa itu implikatur? Implikatur adalah adanya keterkaitan antara ujaran dari seorang penutur dan lawan tuturnya. Namun, ujaran dari seorang penutur dan lawan tutur tidak tampak secara literal, namun dapat dipahami secara tersirat. Implikatur adalah makna yang tersirat melalui ujaran sebuah kalimat dalam suatu konteks, meskipun makna itu bukan merupakan suatu bagian atau pemenuhan dari apa yang dituturkan. Ini menurut Krida Laksana. Jadi, implikatur percakapan adalah maksud yang terkandung di dalam suatu ujaran, tetapi kurang atau tidak dinyatakan secara langsung. Apa sih pentingnya implikatur ini? Jadi, salah satu unsur penentu dalam menganalisis maksud yang berpokok pada penggunaan bahasa dalam konteks adalah implikatur. Jadi, tentu saja implikatur ini sangat penting untuk menentukan maksud dalam sebuah tuturan. Jenis implikatur. Terdapat dua jenis implikatur, yaitu implikatur percakapan dan implikatur konvensional. Namun, pada sesi ini Anda akan berfokus pada pembahasan implikatur percakapan. Terdapat tiga jenis implikatur percakapan. Yang pertama, implikatur percakapan umum. Yang kedua, implikatur berskala. Dan yang ketiga, implikatur percakapan khusus. Yang pertama adalah percakapan umum. Pada implikatur percakapan umum, untuk menyimpulkan maksud dari sebuah tuturan, tidak diperlukan adanya pengetahuan khusus antara penutur dan lawan tutur dalam sebuah konteks tuturan. Contohnya adalah percakapan antara A dan B. A hendak bertanya kepada B mengenai undangan pesta yang diadakan oleh B. A bertanya, apakah kamu mengundang Bella dan Candy? Kemudian B menjawab, saya mengundang Bella. Pada percakapan tersebut, B mengatakan, saya mengundang Bella. B mengatakan, saya mengundang Bella, tanpa menyebutkan dia mengundang Candy. Tetapi, dapat disimpulkan bahwa B tidak mengundang Candy karena pertanyaan A adalah menyebutkan dua orang, yaitu Bella dan Candy. Apakah B ini mengundang Bella dan Candy? Tetapi B hanya menjawab saya mengundang Bella tanpa menyebutkan bahwa dia mengundang Candy. Jadi, walau pernyataan B ini walaupun tidak menyebutkan Candy, tapi kita bisa memahami bahwa Candy tidak diundang oleh B. Jadi pada implikatur percakapan umum tidak dibutuhkan adanya konteks atau pengetahuan khusus. Tetapi ketika B mengatakan saya mengundang Bella saja, kita sudah bisa menyimpulkan bahwa dia tidak mengundang Candy. Kemudian, selanjutnya adalah implikatur berskala. Implikatur berskala ini ditentukan oleh adanya skala nilai, ya. Jadi, dalam implikatur berskala ini biasanya ada menyebutkan kuantitas-kuantitas yang berskala. Contohnya, saya sedang belajar ilmu bahasa dan saya telah melengkapi beberapa mata pelajaran yang dipersyaratkan. Tuturan ini menunjukkan bahwa dia sedang belajar ilmu bahasa, ya. Tetapi dia juga telah melengkapi atau dia juga telah mempersiapkan beberapa mata pelajaran yang dipersyaratkan. Kata beberapa ini menunjukkan tidak semua. Jadi menunjukkan skala. Beberapa ini menunjukkan skala yang menunjukkan kuantitas. Inilah yang dimaksud dengan implikatur berskala.
Kemudian yang ketiga adalah implikator percakapan khusus. Implikator percakapan khusus ini biasanya kita banyak temui pada percakapan-percakapan sehari-hari. Pernyataannya atau contoh dari implikator khusus ini adalah percakapan A dan B. Ya. A mengatakan waktu sholat asar sudah masuk belum? Kemudian B menjawab tadi tukang roti sudah lewat. Sekilas pertanyaan yang dijawab oleh B ini seakan tidak ada keterkaitan atau tidak nyambung. Padahal A mengatakan waktu sholat asar sudah masuk atau belum. Harusnya B menjawab sudah masuk atau belum. Jadi sudah asar atau belum. Tetapi B menjawab tadi tukang roti sudah lewat. Jadi sekilas seperti tidak nyambung atau sekilas seperti tidak ada keterkaitan jawaban dari si B ini. Tetapi B ini telah memiliki pengetahuan bersama dengan A atau telah memiliki peranggapan bahwa tukang roti itu biasanya lewat pada waktu sholat asar sudah masuk. Jadi jawaban B ini memiliki keterkaitan. Jadi ketika A mengatakan waktu sholat asar sudah masuk belum, kemudian B menjawab tadi tukang roti sudah lewat, ini mengisyaratkan bahwa waktu sholat asar sudah masuk karena tukang roti biasa lewat pada waktu sholat asar sudah masuk. Jadi pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh si B ini walaupun tidak menjawab secara langsung tetapi menjawab secara tidak langsung, A dan B telah memiliki pengetahuan bersama atau telah memiliki peranggapan yang sama. Inilah yang dimaksud dengan implikator percakapan khusus, karena dua-duanya telah memiliki peranggapan atau telah memiliki pengetahuan khusus yang sama, yang hanya dimiliki oleh A dan B. Bisa jadi kalau A dan B ini tidak memiliki pengetahuan yang sama, tidak memiliki peranggapan yang sama, maka A dan B ini pernyataan B yang tukang roti sudah lewat jelas-jelas ini tidak nyambung atau tidak ada keterkaitan. Tetapi jika dua-duanya sama, memiliki pengetahuan yang sama, maka ini disebut sebagai maksud tuturan yang sama, ya, yang memiliki makna yang bisa dipahami oleh si A. Jadi inilah yang dimaksud dengan implikator-implikator, ya. Jadi implikator percakapan itu ada 3. Yang pertama adalah implikator percakapan umum yang tidak disyaratkan kita untuk memiliki pengetahuan yang khusus, pengetahuan bersama yang khusus, tetapi dengan makna tersirat yang disampaikan kita sudah paham, ya. Kemudian yang B itu ada makna yang tersirat juga, tetapi melihat dari skala nilai yang biasanya disampaikan dengan istilah-istilah yang bersifat kuantitatif. Misalnya tadi beberapa, ya kadang-kadang itu contoh dari kata-kata yang menunjukkan kuantitas atau menunjukkan skala. Kemudian yang ketiga adalah implikator percakapan khusus. Jadi percakapan khusus itu disyaratkan adanya pengetahuan bersama atau peranggapan yang sama antara penutur dan lawan tuturnya. Jika tidak memiliki peranggapan yang sama, maka dianggap percakapan tersebut tidak nyambung, gitu ya. Tetapi kalau pada contoh yang tadi saya sampaikan bahwa A dan B itu seakan-akan tidak nyambung, tetapi karena mereka memiliki peranggapan yang sama, maka ada keterkaitan. Jawaban dari si B bahwa tukang roti itu sudah lewat karena biasanya tukang roti lewat pada waktu sholat asar sudah masuk. Begitu penjelasan mengenai implikator. Untuk memperdalam pemahaman Anda berkaitan dengan implikator, dapat melihat atau dapat membaca rujukan pada daftar ini. Terima kasih, kita berjumpa lagi pada sesi selanjutnya.